Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dega Raja Pratama dengan nomor induk mahasiswa 050527854, mata kuliah pengembangan organisasi. Saya mengambil contoh organisasi sektor publik, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil atau yang biasa disebut Dukcapil, Kota Surakarta. Perubahan yang terjadi, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Surakarta melakukan perubahan signifikan dalam digitalisasi pelayanan administrasi kependudukan. Sebelumnya, proses pengurusan dokumen seperti KTP, KK, dan akta kelahiran dilakukan secara manual, memakan waktu dan rawan pungli. Saat ini, Disdukcapil telah meluncurkan layanan online Lapor Disdukcapil, perekaman biometrik mobile, dan antrian digital via aplikasi. Alasan dan faktor yang mendorong perubahan adalah yang pertama, kebutuhan masyarakat akan pelayanan cepat dan efisien. Yang kedua, tekanan dari pemerintah pusat agar seluruh Disdukcapil daerah menerapkan pelayanan digital terintegrasi dengan sistem SIAK atau Sistem Informasi Administrasi Kependudukan. Terus yang ketiga, tuntutan transparansi dan akuntabilitas publik untuk mencegah korupsi kecil. 4. Persaingan antar daerah dalam pelayanan publik mendorong adopsi teknologi dan inovasi. Faktor-faktor pendorong perubahan menurut ADPU 441 terdapat dua kategori utama. Yang pertama, faktor eksternal, perubahan regulasi nasional tentang sistem kependudukan menurut Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013. Yang kedua, kemajuan teknologi digital dan ekspektasi masyarakat terhadap layanan online. Yang ketiga, tekanan dan Ombudsman dan Kementerian Pan-RB terkait reformasi birokrasi. Faktor internal, yang pertama adalah rendahnya kinerja pelayanan di masa lalu, antrian yang panjang, keterlambatan dokumen, lalu komitmen kepala dinas yang baru yang visioner dalam berorientasi pada pelayanan publik yang prima. Model diagnosis yang cocok adalah model 7SM Nice. Model ini tepat digunakan karena memungkinkan organisasi melihat hubungan antara unsur penting seperti struktur, sistem, nilai bersama, dan sumber daya manusia. Yang kedua, Disdukcapil perlu memastikan bahwa struktur organisasi mendukung sistem digital, SDM memiliki kompetensi digital, dan budaya organisasi pendukung perubahan atau share values. Yang ketiga adalah unsur style dan skill. Sangat penting ketika pimpinan baru membawa semangat inovatif serta meningkatkan kapasitas staf dalam menggunakan aplikasi pelayanan. Model 7S cocok karena diagnosisnya holistik dan interdependen, sesuai dengan kondisi Disdukcapil yang harus menyesuaikan seluruh elemen untuk mendukung transformasi digital. Model pengelolaan perubahan yang cocok menurut Kurt Lewin. Model ini adalah model yang paling cocok digunakan karena yang pertama, unfreeze, yaitu membangkitkan kesadaran di internal Disdukcapil mengenai pentingnya perubahan dengan menyoroti keluhan publik dan indikator buruk pelayanan. Yang kedua, change itu adalah melakukan pelatihan SDM, migrasi data dari sistem digital, serta implementasi layanan daring. Yang ketiga, refresh, menetapkan standar operasional baru, evaluasi periodik, dan memperkuat budaya pelayanan digital melalui reward system dan pengawasan yang berkelanjutan. Model ini sederhana namun sistematis, sangat sesuai dengan birokrasi pemerintah yang cenderung membutuhkan tahapan jelas dalam transformasi. Demikian dari saya, mohon maaf jika ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.